Halo guys, kembali lagi bersama saya Yuki di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part kelima dari alur cerita manhwa yang berjudul Dragon Master, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, saat setelah Minglang mengalahkan semua lawannya dengan menggunakan teknik pedang terkuatnya dan menghancurkan seluruh arena pertandingan di kota Jingwan, Minglang pun berhasil memenangkan kompetisi itu dan mendapatkan sumber daya dari klan-klan utama lainnya, termasuk dokumen otoritas benua Lisuan. Nalingsa, ini adalah dokumen otoritas 4 negara kota Zulong di benua Lisuan. Sisanya tergantung pada Liyunsi. Singkat cerita, setelah menyerahkan dokumen otoritas itu, beberapa hari pun berlalu. Di pagi hari di halaman keluarga Zhu, Minglang dan Feng Nianian sedang membahas cara untuk meningkatkan kultivasi dari naga-naga Minglang bersama Tuan Ikan Dimensia. Sekedar info, Tuan Ikan Dimensia ini adalah sosok leluhur dari 9 naga surgawi yang kini tinggal di halaman keluarga klan Zhu. Alasan Minglang memanggil ikan itu dengan sebutan Tuan Ikan Dimensia karena dia sering lupa akan kejadian beberapa menit yang lalu. Tapi meski begitu, Tuan Ikan Dimensia memiliki pengetahuan yang sangat luas. Sehingga sekarang saat Minglang kebingungan untuk meningkatkan kultivasi dari naga-naganya, Tuan Ikan Dimensia memberi saran kepada Minglang agar untuk membawa naga-naganya pergi ke kerajaan naga awan, karena di sana ada tempat-tempat khusus untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat. Mendengar hal itu, Minglang pun berpikir, bagaimana caranya bisa membeli tempat itu. Pasalnya semua tempat-tempat itu ada di tangan anak-anak keluarga kerajaan. Sehingga pada malam harinya Minglang pun memutuskan untuk pergi ke ruang latihan klan Zhu untuk menemui Qin Yang yang sedang berlatih di sana. Minglang ingin menanyakan pada Qin Yang bagaimana caranya agar dapat membeli tempat dari anak-anak kerajaan. Qin Yang pun memberi saran agar untuk menukarkan beberapa akta yang tidak diperlukan klan Zhu pada mereka. Karena ada banyak dari keluarga kerajaan yang menginginkan akta yang dimenangkan oleh Minglang saat kompetisi kemarin. Minglang pun menyetujui usulan Qin Yang dan kemudian menyerahkan semua urusan ini padanya. Tapi Qin Yang kemudian mengatakan pada Minglang bahwa Minglang dan ayahnya besok harus memasuki pengadilan di istana kerajaan. Dan tampaknya itu adalah permintaan dari Raja Zhao, karena Minglang telah membunuh murid-murid kerajaan pada saat kompetisi kemarin. Singkat cerita, pada keesokan harinya di istana kerajaan, pada saat Raja Zhao ingin memulai pengadilannya, tiba-tiba Rui Guo dari kerajaan Rui datang sambil berlari. "Raja, ini buruk, ini benar-benar buruk." "Rui Guo, apa yang membuatmu begitu gugup?" Rui Guo pun mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rui Guo pun mengatakan bahwa sebenarnya setelah sang raja memerintahkan Rui Guo untuk menguasai daratan Lisuan dalam waktu 1 bulan, Rui Guo pun langsung memerintahkan pasukan di kotanya untuk meluncurkan serangan secara diam-diam ke Lisuan. Dan serangan itu berhasil melukai Li Yunxi, tetapi tanpa diduga Li Yunxi dapat pulih dengan cepat, sehingga dia mengirim seseorang untuk menghancurkan lumbung kerajaan bagian kota Rui, dan kemudian mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menyerang kerajaan bagian kota Rui. Dan sekarang mereka akan sepenuhnya menduduki kerajaan bagian kota Rui. Maka dari itu sekarang Rui Guo meminta kepada raja untuk merekrut Li Yunxi sebagai penguasa kota Rui, dan kemudian mengeluarkan perintah keamanan. Dengan begitu Li Yunxi tidak akan membantai orang-orang di Rui karena terikat peraturan dinasti. Hah? Merekrut keledai? Sekte Dragon Tiger dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Benua Lisuan itu sekarang menjadi milik Sekte Zuku. Duduklah jika tidak ingin membuat masalah dengan kami. Benar, sekarang benua Lisuan bukan lagi tanah tidak bertuan, jadi kekuatan utama lebih baik tidak ikut campur. Singkat cerita, raja pun menyetujui permintaan Rui Guo. Dan kemudian untuk Minglang, raja memutuskan untuk mengasingkan Minglang selama beberapa tahun lagi. Tetapi karena Minglang telah menunjukkan penampilan yang luar biasa dalam kompetisi kemarin, maka pengasingan Minglang akan dimulai setelah tahun baru.
Dan selama itu Minglang masih diizinkan berada di kota kekaisaran. Zuminglang pun menerima hukuman itu. Tetapi salah satu klan Hou yang juga ikut datang dalam pengadilan itu tidak dapat menerima keputusan sang raja. Dia pun berguna. Minglang, jangan terlalu berpuas diri. Kau sudah membunuh Inusi. Jangan harap bisa pergi. Kemudian pada keesokan harinya saat Minglang sedang bersantai di halaman keluarga Zhu, Qin Yang datang melapor. Qin Yang mengatakan bahwa ada seseorang wanita dari keluarga kerajaan yang setuju untuk melakukan pertukaran dengan tempat kultivasi di kerajaan awan. Tetapi dia hanya mau mendiskusikan tentang pertukarannya secara langsung dengan Minglang malam ini. Minglang pun menyetujuinya. Dan pada malam harinya Minglang pun bertemu dengan wanita itu. Dia bernama Zhao Mei'er. Mereka berdua pun mulai berdiskusi dan mencapai kesepakatan dengan menukarkan akta Floating Cloud City, 1 hak penambangan emas dan 2 hak penambangan perak dengan tempat kultivasi di kerajaan awan yang dimiliki oleh Mei'er. Singkat cerita, malam pun berlalu. Pada keesokan paginya, Minglang pun langsung pergi ke gerbang kultivasi kerajaan awan. Dan penjaga di gerbang itu mengatakan pada Minglang agar Minglang tidak memprovokasi naga-naga yang ada di dalam. Tetapi jika Minglang memiliki kemampuan untuk menangkap naga-naga itu, maka Minglang boleh memilikinya. Dan penjaga gerbang itu juga memberikan Minglang lentera yang dapat memberikan tenaga. Karena ketika Minglang dan Lingxa sudah berada di dalam, maka tempat itu akan mengonsumsi tenaga mereka setiap saat. Dan ketika lentera itu sudah redup, maka Minglang dan Lingxa harus segera keluar dari dalam sana. Jika tidak, Minglang dan Lingxa akan kehabisan tenaga. Kemudian tempat itu akan merubah mereka menjadi awan salju. Dan hal itu akan membuat mereka terjebak di sana selamanya. Singkat cerita, Minglang dan Nalingsa pun masuk ke dalam. Dan di dalam sana Minglang dan Nalingsa melihat buah suci dari pohon induk yuntai, yang mana buah dari pohon itu dapat meningkatkan kultivasi dari naga. Minglang pun ingin mengambilnya, tapi yang jadi masalahnya pohon itu dijaga oleh 3 naga tingkat raja, yaitu Holy Candle Dragon. Tentu saja dengan kekuatan Minglang yang sekarang, menghadapi 3 naga itu sekaligus bukanlah hal yang sulit. Tetapi hal itu akan menjadi hal yang sangat fatal jika dilakukan, mengingat tempat ini terus menguras stamina meski tidak melakukan apa-apa. Maka dari itu Minglang berencana untuk mengalihkan perhatian dari 3 Holy Candle Dragon itu dengan cara membuat drama di mana Baiki diserang oleh pedang roh naga. Dan cara itu ternyata berhasil. 3 Holy Candle Dragon yang melihat Baiki terluka mulai membantu Baiki dengan menyerang pedang roh naga. Tantan, jangan khawatir, kami naga baik kok. Sedangkan di saat bersamaan dengan hal itu Minglang mengambil buah sucinya. Baiki, pedang roh naga, aku sudah mendapatkan buahnya, mari kita pergi. Hah? Kau menipuku? Tidak, Baiki. Melihat Baiki diserang, Nalingsa pun ikut turun tangan. Nalingsa pun langsung mengeluarkan naganya. Dan naga itu bukanlah naga biasa, melainkan Jigis Dragon, yang merupakan putri naga leluhur. Dan konon dulu menurut legenda, hanya seorang wanita bernama Senji yang dapat mengendalikan Jigis. Minglang pun mulai berpikir, jadi apakah Nalingsa keturunan dari Senji? Dan mungkinkah runtuhan kuno di benua Lisuan ada di kota Zulong? Dan jika benar mungkin benua Lisuan jatuh dari benua yang lebih besar, bahkan mungkin lebih tua dari benua pengadilan besar. Dan kini Minglang baru mengetahui dan percaya bahwa yang dikatakan kakeknya waktu itu adalah benar. Nalingsa adalah seorang Dragon Tamer. Berarti dengan kata lain Nalingsa benar-benar memiliki 2 kemampuan. Dan hal itu sangat mustahil, kecuali Nalingsa memiliki sepasang jiwa dalam satu tubuh. Dan ternyata benar. Setelah Minglang menanyakannya pada Nalingsa, Nalingsa membenarkannya dan kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Nalingsa adalah Nan Yusuo dan Li Yunxi adalah Xinghua. Jadi ceritanya Nalingsa dan Li Yunxi adalah saudara kembar dan mereka berdua adalah kakak dari Yusuo dan Xinghua. Namun Nanzuo dan Xinghua mengalami perubahan ketika mereka masih kecil.
Dan akibat hal itu jiwa mereka harus tinggal di tubuh kakak mereka. Oleh sebab itulah mereka memiliki kepribadian ganda dan dapat memiliki dua kemampuan dalam satu tubuh. Karena dua jiwa dalam satu tubuh itu dapat bertukar tempat kapanpun mereka mau. Dan setelah menjelaskan itu, Nalingsa juga mengungkapkan suatu rahasia kepada Minglang, bahwa saat Minglang dijebak di penjara bersama Li Yunxi, pada saat itu yang ada di penjara bukanlah Li Yunxi, melainkan jiwa lain dari tubuhnya, yaitu Xinghua. Apa? Tidak mungkin. Aku yakin waktu itu adalah Li Yunxi. Percaya atau tidak, bagaimanapun Li Yunxi akan segera tiba di ibu kota kekaisaran ini. Kau bisa menanyakannya sendiri. Singkat cerita, setelah mereka berbicara banyak, mereka berdua pun melanjutkan kultivasinya secara bergantian. Yang pertama melakukan kultivasi adalah Minglang, dan Nalingsa bertugas berjaga agar kultivasinya tidak diganggu naga lain yang ada di tempat itu. Beberapa hari pun berlalu. Mereka berdua berhasil menyelesaikan kultivasinya dan keluar dengan selamat. Kemudian ketika Minglang berada di rumah, ayahnya datang dan membawa kabar bahwa benua Lisuan telah diresmikan sebagai kerajaan, yang artinya benua Lisuan tidak lagi menjadi tanah tak bertuan. Tetapi Li Yunxi tidak hadir dalam penobatannya sebagai raja. Dia mengutus Paman Cheng untuk menghadiri peresmian itu dan menjadikannya penguasa benua Lisuan. Dan kemudian pada keesokan harinya di danau halaman klan Zhu, Minglang pun berpikir, masalah benua Lisuan akhirnya selesai. Tetapi kenapa Yunxi tidak datang ke Fengjun? Sepertinya aku harus kembali ke daratan Lisuan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi tak selang beberapa lama, Li Yunxi datang ke benua pengadilan besar, tepatnya ke kediaman klan Zhu. Minglang pun akhirnya dapat bertemu dengan Li Yunxi. Tetapi Li Yunxi datang dengan keadaannya yang sedang tidak baik-baik saja. Akibatnya Li Yunxi pingsan dan harus dirawat. Dan Tuan Ikan mengatakan bahwa Li Yunxi mengalami kekosongan jiwa yang diakibatkan oleh penggunaan kemampuan yang seharusnya tidak digunakan. Benar, ini adalah harga dari pengorbanan Burning Soul, sahut Nalingsa. Apa itu pengorbanan Burning Soul? Pengorbanan Burning Soul adalah teknik rahasia yang diwarisi dari ibu kami. Dengan teknik rahasia ini suatu keajaiban akan terjadi. Tetapi pengguna teknik ini harus mengorbankan jiwanya kepada langit dan bumi. Dan nenek kami memberitahu bahwa setelah kami menggunakan teknik Burning Soul ini, kami perlu menemukan lentera giok kuno agar jiwa kami bisa ditebus. Dan sampai sekarang, nenek, ibu, bahkan aku pun tidak dapat menemukan tempat dari lentera giok kuno itu. Mendengar hal itu, Minglang pun langsung pergi, mencoba menanyakan pada ayahnya tentang lentera giok kuno itu. Dan ternyata ayah Minglang mengetahuinya. Dulu saat ayah Minglang berada di Sekte Pedang Miosan bersama ibu Minglang, dia pernah melihat lentera giok yang sangat langka, disimpan di sebuah pagoda kuno. Mendengar hal itu, Minglang pun langsung ingin pergi menemui ibunya di Sekte Pedang Miosan. Tunggu dulu, Minglang. Kau tahu meski ibumu adalah pemimpin dari Sekte Pedang Miosan, peraturan di sana tidak akan memperbolehkan laki-laki masuk dengan santai ke sana. Jadi aku memiliki sebuah ide, agar kalian bisa diterima di sana. Kau minta pada kakak seniormu Wu Feng dari Sekte Pedang Miosan agar membuat pertemuan dengan murid dari Sekte Pedang Miosan. Kemudian setelah itu menunjukmu sebagai perwakilan dari Sekte Pedang Miosan untuk melakukan pertukaran teknik pedang kepada Sekte Pedang Miosan. Setelah kemarin Pedang Miosan mengetahui teknik pedangmu yang begitu kuat saat kompetisi, pasti mereka akan menyetujui pertukaran teknik pedang itu. Dengan begitu kau bisa masuk ke Sekte Pedang Miosan. Dan benar, saat keesokan harinya saat pertemuan diadakan di kediaman Landin, tepatnya di cabang dari Sekte Pedang Miosan, perwakilan Sekte Pedang Miosan yang kebetulan ada di Sekte Pedang Miosan langsung menyetujuinya. Dan perjalanan ke Sekte Pedang Miosan akan dilakukan besok. Kemudian setelah itu Minglang pun kembali untuk melihat kondisi Li Yunxi, karena besok mereka akan memulai perjalanan darat yang cukup jauh. Dan ternyata setelah membuka pintu kamar Li Yunxi sudah sadar. Li Yunxi, kamu sudah sadar? Tunggu. Li Yunxi tidak pernah memalingkan pandangannya dari mataku. Apa kau Xinghua? Iya benar.
ternyata jiwa Li Yunxi sekarang sudah terlalu lemah. Jadi untuk sementara ini dia tidak akan bangun. Untuk saat ini Xinghua lah yang akan mengendalikan tubuhnya. Singkat cerita, Minglang pun kemudian menjelaskan tentang perjalanan yang akan mereka lakukan besok pagi. Tetapi tiba-tiba Xinghua meminta kepada Minglang untuk memulai perjalanan besok melalui gerbang utara. Minglang pun merasa aneh dengan permintaan itu. Pasalnya Sekte Pedang Miosan ada di bagian barat. Dan jika mereka melewati gerbang utara, mereka akan mengambil jalan memutar. Dan itu akan semakin jauh. Tetapi karena itu adalah permintaan dari Xinghua, Minglang pun menyetujuinya. Kemudian pada keesokan harinya mereka pun bersiap untuk berangkat. Dan setelah persiapannya selesai, mereka pun berangkat melalui gerbang utara. Tetapi di tengah-tengah perjalanannya tiba-tiba pengawal dari klan Zhu datang melapor bahwa di gerbang barat keluarga Hou telah mengirim beberapa orang untuk mencegat Minglang. Mendengar hal itu, orang-orang dari Sekte Pedang Miosan pun terkejut. Tuan Minglang, apakah sudah memprediksi ini akan terjadi sehingga Anda merubah rute keberangkatannya? Minglang pun mengiyakannya. Minglang tidak memberitahu bahwa yang meminta rutenya diubah adalah Xinghua demi keamanan dari Xinghua. Tetapi sekarang Minglang menyadari bahwa Xinghua memiliki kemampuan melihat masa depan. Meski kemampuan itu tidak dapat melihat masa depan dengan detail. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, mereka pun berhenti di suatu lembah untuk beristirahat. Tetapi pada saat itu Xinghua menjadi murung. Kamu kenapa? Apa yang kamu lihat? Ada hal yang menakutkan di ujung hutan belantara lembah ini. Baiklah, aku akan melihatnya, agar kau tidak terus-menerus melihatnya. Ada apa? Aku akan pergi melihat ujung hutan belantara. Kenapa begitu tiba-tiba? Apa jangan-jangan Xinghua melihat sesuatu lagi? Iya, benar. Baiklah, aku akan ikut bersamamu. Mereka berdua pun pergi ke ujung hutan belantara. Dan setelah sampai di sana, mereka berdua terkejut. Apa ini? Ternyata di sana banyak sekali Buddha yang telah menjadi tumbal dari sekte jahat. Dan di sana ada sebuah lintah yang telah berevolusi menjadi dragon dengan level General Dragon. Lintah darah ini menghisap darah kebencian dan kutukan orang. Jika dibiarkan akan menjadi hal yang sangat gawat. King Zhao, murnikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Kemudian setelah mengalahkan naga lintah itu, Minglang dan Nalingsa pun kembali ke rombongannya. Dan kemudian menanyakan tentang apa yang dilihatnya tadi pada kakak seniornya Wu Feng. Wu Feng yang mendengar itu pun terkejut. Karena legenda mengatakan bahwa ada sebuah sekte bernama Sekte Tanpa Mata. Mereka memuja dewa tanpa mata. Dan mereka sering melakukan ritual jahat untuk proses pemujaannya. Dengan tujuan mendapatkan kekuatan yang besar dalam waktu yang singkat. Minglang, jika kau ingin menyelidiki tentang hal ini lebih lanjut, kita bisa beristirahat di kota Beiceng. Seharusnya markas mereka tidak jauh dari sini. Minglang pun menerima tawaran itu, karena jika dibiarkan terus, Xinghua akan terus tertekan. Singkat cerita, setelah berada di kota Beiceng, Minglang pun mendiskusikan masalah ini dengan semua orang, termasuk dari Sekte Pedang Miosan. Dan mereka juga setuju untuk melakukan pembasmian terhadap Sekte Tanpa Mata. Kemudian saat mereka sedang menyusun rencana, tiba-tiba pengawal dari keluarga Zhu datang. Qin Wang datang melapor. Tuan muda, lebih baik tunda dulu urusan Sekte Tanpa Matanya, karena ada masalah yang lebih penting. Apa yang terjadi? Qin Wang pun mulai menjelaskannya. Bahwa keluarga Hou telah berhasil melacak keberadaan rombongan Minglang dan kini telah membentuk pasukan yang akan segera menuju ke sini bersama pasukan khusus kerajaan. Mendengar hal itu, Minglang pun memiliki sebuah ide. Minglang akan tetap meneruskan tujuannya untuk menghancurkan Sekte Tanpa Mata. Tapi Minglang meminta kepada Qin Wang untuk membocorkan keberadaannya dengan sengaja. Bahwa besok Minglang dan rombongannya akan berada di tempat pemujaan Sekte Tanpa Mata. Dengan begitu, Minglang akan mengadu domba Komandan Hou dan pasukan kerajaan dengan Sekte Tanpa Mata. Rencana bagus, Tuan. Meminjam pisau untuk membunuh.
Qin Wong pun pergi untuk melaksanakan perintah Minglang. Kemudian keesokan malamnya Minglang dan rombongannya pergi ke tempat pemujaan sekte tanpa mata. Aku Zhou Yinge, pangeran dari keluarga kerajaan. Sekarang pasukan ahli khususku akan menghancurkanmu. Kemudian kakak senior Minglang Wu Feng yang ada di tebing berteriak, "Lindungi Tuan Muda Zhu." Tuan Muda Zhu? Bukankah Zhou Yinge? Zhu Minglang benar-benar ada di sana. Bunuh dia dan orang-orangnya. Serang! Sekelompok jubah hitam itu melindunginya. Serang juga. Jangan biarkan satupun hidup. Baiklah, kalau begitu, Raja Naga tingkat atas, naga jahat tanpa mata, bangkitlah. Teknik api surgawi. Pedang roh naga Minglang pun mengeluarkan pusaran api yang membakar naga tanpa mata itu, dan kemudian membakar semua lawannya hingga tidak tersisa satupun. Minglang pun berhasil mengalahkan sekte tanpa mata. He Xingsheng berhasil kabur. Tidak apa-apa, seseorang akan segera mengurusnya. Oke, itulah alur cerita manhwa Dragon Master. Karena chapter manhwa ini sampai chapter 124 dan sekarang sudah sampai chapter 112, maka Mimin akan membahas manhwa lain pada next video. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.